firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kepada hambanya kami persilakan. Kami bersyukur Tuhan, pujian yang boleh membawa kami kembali. Bagaimana tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah hidup ini. Kami tekun belajar dan kami hidupkan agar hidup kasih ini menyatakan Kristus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan dan sebentar kami akan mulai ibadah kami dan kami akan mulai mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara kekasih yang boleh hari ini saya lihat sudah mulai ada beberapa yang ikut dalam ibadah ya. Tapi untuk saudara yang di rumah juga jangan merasa kecil hati. Ya, kok cuma ibadah di rumah? Enggak juga ya. Nah, ibadah dimanapun itu adalah satu ibadah yang penting. Tuhan Yesus bilang dengan penuh dengan apa? Roh dan kebenaran. Ya, maka Tuhan Yesus berkata pada perumahan Samaria itu, nanti ibadah bukan di gunung Gerazim, bukan di Yerusalem, tapi ibadah dalam roh dan kebenaran. Maka ini menjadi prinsip kita di dalam masa pandemi maupun segala situasi. Ibadah tidak tergantung tempat, ibadah tidak tergantung situasi, tapi ibadah adalah sesungguhnya bagaimana di dalam roh kita, di dalam kesungguhan, kebenaran Tuhan kita datang untuk beribadah dan bersekutu Tuhan. Saudara boleh di rumah, tapi di rumah jangan pakai daster. Yang namanya ibadah, pakailah sesuatu waktu engkau menghadap Tuhan dengan sesuatu yang rapi. Ya, di rumah jangan kita terus teriak-teriak. Ya kan? Anggap benar-benar seperti di gereja kita lagi ibadah. Kita ikuti semua, mempersiapkan jiwa hati kita di satu ibadah yang sungguh-sungguh merasakan perjumpaan diri kita dengan Tuhan. Ada sesuatu saat yang indah yang tidak bisa digantikan dengan segala kesibukan yang lain, yang mensingkirkan dan tinggalkan semua masalah. Dimanapun saudara ada, engkau tetap bersekutu dengan Tuhan. Baik, saudara kekasih, kalau kita lihat selama pandemi ini, kita semua dalam berbagai negara sampai lockdown. Tapi Indonesia kita masih cuma mengalami PSBB. Namanya pembatasan secara ketat, tapi tidak lockdown semuanya. Maka selama mulai PSBB, ibadah kita masih ingat pertama kita masih pakai di studio. Ya, webinar. Andi yang badan gede suruh di dalam satu ruangan studio yang kecil dan desak-desakan nama saya. Andi udah mulai bingung gitu loh. Tapi nggak apa-apa, dia punya ilmu bisa kecilin badan ya kan. Nah, lalu kita mulai lanjut berapa kali, lalu kita mulai ada inisiatif sampai mulai bisa kita adain Zoom di gereja. Tanpa sadar kita udah berjalan ini seperti 1 tahun lebih. Dan hari ini kita kembali. Di dalam mungkin ada orang yang ngerasa jenuh. Sudah mulai tanya, kapan sih kita udah boleh kumpul kembali? Kapan sih? Nah, kita pengurus gereja tetap mengambil suatu pertimbangan, tidak buru-buru. Kenapa? Jangan sampai tidak terkontrol akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Kita adalah disorot oleh lingkungan kita banyak yang bukan Kristen. Jangan sampai tempat ini menjadi klaster
akhirnya membuat sesuatu yang tidak baik. Nah, yang pertama, kita tidak menjadi contoh kalau kita tidak taat aturan pemerintah. Wah, Alkitab berbicara ya, pemerintah adalah tangan kepanjangan Tuhan untuk mengatur ketertiban hidup dari masyarakat. Nah, kita adalah bagian daripada yang dimana untuk tunduk kepada pemerintah dalam ketertiban hidup. Lalu kita semua udah mulai, aduh kapan nih, udah jenuh nih segala. Betul ya kan? Semua ingin merasakan ada sesuatu kedekatan secara emosi. Untuk saya sebagai pendeta pun atau dosen mengajar kalau melalui Zoom, kadang-kadang saya liatin, ya ilah, dilihat dari layar ini saya lagi ngomong sama potret atau apa ini ya kan. Saya kadang-kadang mahasiswa itu pasang foto orangnya nggak muncul gitu loh. Nih saya lagi ngomong sama potret sama orang, kadang-kadang secara perasaan emosi kita nggak masuk, nggak ketemu gitu loh. Nah bro lagi mahasiswa bandel abis pasang foto dia ngilang. Yang penting ada namanya dia. Masuk di dalam absen. Dia pikir dosen itu bisa dikibulin. Nggak tahu dosen lebih pintar dari dia ya kan ya. Kadang-kadang ntar kita tanya, tolong dijawab. Nah waktu dipanggil dia nggak jawab, artinya orang yang nggak ada. Ya kan. Nah tapi satu hal yang adalah untuk menggambarkan bahwa kejenuhan itu ada terjadi di dalam kondisi di mana kita mengalami pandemi. Ya. Maka itu kita lihat kapan kita bisa ibadah seperti biasa lagi. Kita masih pertimbangkan baik-baik loh. Ya. Apakah Juni? Belum tentu. Pasti bulan Juli atau Agustus kita lihat perkembangan. Waktu kita sudah mulai rasanya Juni bisa mulai nih. Tahu-taunya apa? Sekarang kita lihat luar negeri lagi naik-naiknya gila COVID ya kan. Waduh, kita juga nggak mau sampai terjadi sesuatu yang nggak baik. Ya sabar. Kembali ibadah bukan tergantung saudara ada di mana. Tempat harus di gereja. Tapi ibadah menjadi satu di mana yang perlu kita mengerti adalah berangkat dari hati, roh, jiwa dan kebenaran. Maksudnya adalah dengan kesungguhan hati kita datang untuk bersekutu. Sungguh hati dengan satu sikap yang baik. Sungguh hati adalah melepaskan semua kesibukan dengan sepenuh hati kita datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kekasih. Maka kalau kita lihat dari tema bulan, itu tema bulan Mei ini adalah bertekun dalam kelompok kecil. Arti kita akan coba melihat bagaimana kelompok kecil ini untuk bisa menjadi suatu pertumbuhan. Ya. Nah, dan hari Minggu ini adalah bersekutu untuk saling membantu. Baik secara pendahuluan saya mau mengatakan, dari Alkitab kita sudah bisa belajar ibadah itu mulai dari apa? Ada ibadah pribadi, ya kan? Saudara, ibadah pribadi adalah bagaimana personal diri adalah datang untuk beribadah, adalah mendekat dan bersekutu dengan Tuhan. Nah ini menjadi suatu yang tidak bisa diabaikan oleh setiap jemaat, setiap orang-orang percaya. Mereka membaca serta merenungkan firman Tuhan secara pribadi untuk mencapai kepada apa? Pertumbuhan kerohanian pribadi-pribadi. Alkitab berbicara ada berkaitan dengan beribadah pribadi. Tapi Alkitab juga kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang 2 dari nats yang kita tadi baca.
ada ibadah berkaitan dengan apa? Kelompok di mana seturut dengan yang namanya kelompok wilayah masing-masing. Maka dikatakan saat itu mereka adalah berkumpul di Yerusalem. Ada rumah-rumah mereka datang untuk berkumpul dan beribadah. Artinya ada pola ibadah yang bersama-sama di dalam satu wilayah, di dalam satu lingkungan, mereka adakan ibadah. Lalu kita lihat ada kata bait Allah. Artinya ada ibadah secara komunal. Yang sering kita bilang menyebut itu sebagai ibadah raya. Ibadah raya yang berkumpul semua jemaat dari berbagai tempat datang untuk bersama-sama sehati bersekutu untuk beribadah. Nah, ini menjadi suatu pola ibadah di mana ketiga-tiganya harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara nggak bisa pilih cuma datang ibadah hari Minggu, hari lain enggak. Saudara tidak akan terbandung, artinya cuma datang setor muka. Datang ibadah hari Minggu, cuma kelihatannya hidup kita. Begitu kembali di dalam kehidupan masing-masing, kita tidak lagi ada suatu persekutuan dari lingkungan atau kelompok. Tidak lagi ada namanya persekutuan pribadi, membuat saudara kerohanian menjadi kering. Saudara, kita berinteraksi dengan dunia yang penuh dengan segala godaan. Dunia yang penuh dengan segala tipu melihat mau menarik kita lepas daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Maka tiga hal ini menjadi penting. Tapi ketika kita berbicara tentang ibadah raya, sering waktu menjadi suatu ada hal-hal keterbatasan. Kenapa? Kelompoknya besar. Nah, akhirnya satu dengan yang lain semua bisa tidak saling kenal. Kita bersyukur di jemaat kita semua saling kenal. Sampai anak cucunya bisa dikenalin loh. Itu hebat. Banyak gereja enggak. Nah, mereka cuma tahu. Apalagi beberapa bagi jam ibadah yang berbeda. Jam pagi dengan yang sore mungkin nggak kenal, bisa nggak tahu. Nah, ini menjadi suatu akhirnya apa? Bisa terjadi seperti orang datang beribadah ke gereja, bagaikan orang lagi bawa mobil isi bensin. Dia datang diisi bensin, udah penuh dia jalan, masing-masing pergi sendiri, tidak ada suatu relasi. Gereja yang besar bisa seperti itu. Maka dalam secara struktur mengatur, saya lihat ada bagus yang diatur oleh kelompok Katolik. Mereka bikin ada apa? Paroki. Setelah ada paroki, mereka ada pengurus lingkungan. Di dalam lingkungan ini untuk ada yang bertanggung jawab membina dalam lingkungan jemaat itu ada apa? Pertemuan mereka, doa lingkungan. Saudara, ini adalah sesuatu struktur yang baik. Gereja-gereja yang sekarang yang berkembang besar juga ada namanya klasis. Klasis itu juga untuk membantu. Tapi satu hal yang sangat efektif, yang sangat membuat sesuatu pertumbuhan di dalam suatu interaksi pertumbuh, yang paling efektif kita lihat adalah kelompok kecil yang sering disebut komsel. Gereja, tetapi karena apa? Karena mereka di dalam satu lingkungan kecil mereka lebih mudah untuk komunikasi, lebih mudah untuk memberikan suatu dukungan satu dengan lain, kepeduliannya juga lebih bisa dinyatakan. Kalau dalam kelompok yang besar, mungkin nanti adalah apa? Saling untuk tidak terlalu dekat hubungannya, tidak bisa untuk berani untuk men-sharekan sesuatu dalam pergumulan diri. Hari ini kita akan belajar bagaimana dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-1 sampai ke-47. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat
41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik, di mana suatu kehidupan gereja mula-mula yang memberikan contoh bagi kita pada zaman ini. Itu apa? Di mana hidup adalah bagaimana untuk mereka boleh belajar. Tetapi hidup ini juga mereka boleh untuk mengaplikasikan, untuk nyatakan secara nyata cinta, kasih, kehidupan kasih di tengah-tengah mereka sesama. Saudara, hari ini tema kita adalah bersekutu untuk saling membantu. Secara umum, gereja adalah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang saling bersekutu. Di dalam persekutuan adalah kita beribadah. Tetapi sering waktu ketika kita melihat ibadah, kita hanya melihat di dalam secara personal, pribadi kita datang ke gereja, lalu kita pulang dan tidak ada hubungan kepedulian satu dengan yang lain. Maka gereja yang besar sering waktu terjadi seperti itu. Tanpa ada suatu koordinator, pengurus yang kuat, akan terjadi saling tidak ada kepedulian. Hari ini saya mau mengajak kita sesuai dengan tema bulan Mei, yaitu bertekun di dalam kelompok kecil. Artinya apa? Kelompok kecil ini menjadi suatu ujung tombak di dalam hidup berjemaat. Saudara, dulu Isal Masai Mangga Besar ada 2 kelompok kecil, yaitu di mana Gedong Panjang, satu di Gang Talib, daerah Krukut. Itu dimulai, saudara, Ibu Cikuk Yokfa almarhum, itu adalah hasil dari kelompok kecil yang ada di Gedong Panjang. Karena dimulai dari satu keluarga di mana adalah, saudara masih ingat, ada Cu Icau, Lien Ciao, Siu Ciao. Dimulai dari keluarga mereka. Di situ mulai diadakan pembinaan. Lalu tetangga-tetangga dalam lingkungan itu sebuah mulai ikut, ada yang bertobat, ada yang terima Tuhan, ada yang demikianlah kelompok kecil yang ada di dalam Gedong Panjang. Nah, di kelompok kecil yang kedua adalah di Gang Talib Krukut. Itu lebih kepada base-nya ke bahasa Mandarin. Di situ juga satu kelompok yang lebih kepada Mandarin. Mereka bertumbuh, mereka belajar, banyak orang yang ikut. Saudara, Isal Masai awalnya adalah tidak mengabaikan hal itu. Maka kita coba mulai membangun kembali kelompok kecil. Ya, baru aja berjalan belum lama pandemi. Akhirnya kelompok kecil mesti berhenti. Kita baru mulai bikin kelompok kecil satu yang namanya kelompok kecil teladan, yang di daerah BSD, untuk berkumpul.
Nanti dari perkumpulan kita akan apa? Menjadi pos. Kita akan coba berkembang untuk jangkau tetangga-tetangga, teman-teman dari jemaat yang lain untuk bisa mereka bergabung di dalamnya. Nah, dan dalam rencana kami ada selain BSD, kita mau mulai bikin kelompok kecil nanti sesuai dengan di mana jemaat biasanya Mangga Besar Tangki itu banyak tuh. Ya, dulu jemaat kita banyak di daerah Tangki ya. Mulai dari Tegjoksan, keluarganya Gosantit ya, siswan semua itu keluarga tuh banyak di Tangki. Itu menjadi satu kelompok kecil yang potensi yang luar biasa untuk menjangkau. Ya. Nah, dari situ kita mulai melihat bagaimana untuk membangun satu kelompok kecil dan gereja secara umum memiliki satu konsep yaitu bersekutu untuk saling membantu. Saudara, efektivitas dalam kelompok kecil semakin nyata, semakin bisa diaplikasi, dinyatakan secara nyata dalam kehidupan. Saudara, dalam saling membantu ini, kita coba lihat apa yang dikatakan di dalam yang kita baca. Saling membantu antara rasul dan jemaat. Saudara, pertama adalah hubungan saling bantu antara rasul dan jemaat. Yaitu kalau sekarang nggak ada rasul, kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengan jemaat. Di mana hamba Tuhan saling membantu jemaat untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Sudah maka jemaat itu terus di dalam tanggung jawab hamba Tuhan untuk menolong mereka bertumbuh dengan pengajaran. Maka dikatakan ajaran pengajaran rasul-rasul. Artinya sesuatu pengajaran yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diteruskan oleh pengajaran dari Tuhan Yesus kepada jemaat. Ya, maka begitu penting belajar bersekutu jemaat untuk belajar. Hamba Tuhan mengajar. Ini menjadi suatu apa? Membantu mereka di dalam untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Saudara, tidak mungkin ada satu jemaat yang bisa menjadi bertumbuh dalam kerohanian tanpa belajar. Saudara cuma mengalami pengalaman, saudara, pengalamanmu bukan kebenaranmu, bukan kebenaran Tuhan. Ingat, ketika saya bersharing dengan satu orang, ya yang penting kita punya pengalaman Tuhan, kita terus saksikan pengalaman. Saya bilang, kalau di dalam satu kelompok kecil punya, kelompok dari hamba Tuhan men-sharingkan pengalaman tanpa memberitakan, mengajarkan firman Tuhan, itu sangat mengerikan. Kita bilang, puji Tuhan, saya berdoa, sakit sembuh. Tapi yang satu hamba Tuhan, puji Tuhan, habis saya doa, dia diambil Tuhan. Kebenarannya di mana ini? Waktu saya share, terus hamba Tuhan bilang itu, benar juga ya. Lalu, itulah pengalaman kita bukan kebenaran. Tapi yang kita saksikan adalah apa? Tuhan yang punya kuasa, dia bisa sembuhkan dan dia juga bisa memanggilmu pulang. Bukan membanggakan kuasa pelayanan kita, tapi membawa kita kembali kepada Tuhan yang punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi dia juga punya kuasa untuk apa? Membawa kita pulang. Hari ini kita terlalu banyak mengandalkan pengalaman menjadi dasar kebenaran, itu menjadi begitu bahaya. Karena pengalaman seseorang berbeda dengan pengalaman yang lain, betul ya? Ya, ada orang begitu dia ngadepin musibah, dia doa, lalu ada apa?
ada yang pertolongan, ada yang datang. Tapi ada musibah. Benar-benar seakan-akan nggak melihat ada pertolongan Tuhan. Habis hancur. Tapi bukan berarti Tuhan nggak menolong dia. Karena pengalaman kita adalah satu bagian penggalan di mana karya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi belum menjadi suatu rencana Tuhan secara utuh di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, maka belajar dan mengajar adalah bagian apa? Setiap yang jadi hamba Tuhan harus bertanggung jawab untuk membawa jemaat itu bertumbuh di dalam kerohanian. Dia harus bantu jemaat bertumbuh. Ini menjadi suatu tanggung jawab untuk belajar, untuk semakin mereka bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Mereka semakin beriman, mereka semakin tahu bagaimana cinta Tuhan. Hari ini saudara, gereja mempersiapkan semua untuk kita boleh bertumbuh. Kita ada PA hari Rabu. Kita ada pembinaan teologi kaum awam bekerja sama dengan Aletheia Ministry. Semua ini adalah pelajaran-pelajaran untuk boleh bertumbuh. Saya mau bertanya, yang sudah ikut program kita, rasakan bagaimana? Sudah merasakan ada suatu pertumbuhan? Iwan, ada? Andi jangan nanya, dia suka ikut suka enggak. Raymond, ada? Robin jangan ditanya, dia udah banyak sekolahnya lebih banyak. Ya, saudara, inilah kita tahu kewajiban kita. Hamba Tuhan menolong, membantu jemaat untuk bertumbuh sebagaimana gereja mula-mula. Rasul-rasul mengajar dengan pengajaran untuk supaya jemaat membantu mereka bertumbuh di dalam kerohanian. Tanpa mereka bertumbuh, mereka akan menghadapi sesuatu kekejaman daripada dunia kafir. Yaitu apa? Kekejaman dari hidup, di mana menghadapi tantangan dari kaisar-kaisar Romawi yang begitu saat itu menindas seorang Kristen. Mereka akan menghadapi segala godaan-godaan hidup yang membuat mereka, kemungkinan mereka terhanyut di dalam iman, di dalam ajaran yang lain. Hari ini saudara, Allah sedian hamba Tuhan untuk menolong, membantu untuk kita boleh bertumbuh. Maka pertama, yang jadi hamba Tuhan harus sungguh-sungguh tahu kewajiban dan tanggung jawab dia untuk mengajar dan memberitakan pengajaran yang benar. Tidak hanya untuk supaya memuaskan hati. Ada orang dipuaskan rasa emosi. Aduh, saya juga bisa sih ceritakan cerita yang sedih-sedih untuk menggugah perasaan. Atau memuaskan pikiran, bermain di dalam logika. Bukan itu. Adalah bertanggung jawab di atas pengajaran. Bagaimana pengajaran ini yang tidak boleh lepas daripada dasar firman yang kita gumuli benar-benar. Saudara, Allah sudah sediakan setiap hamba Tuhan untuk boleh mengambil tanggung jawab ini. Saudara, di dalam kelompok kecil, kita boleh boleh senior-senior yang punya pengetahuan yang lebih banyak, belajar lebih banyak, tidak perlu hanya terus harus hamba Tuhan. Mereka yang belajar banyak, mereka boleh di dalam kelompok kecil memimpin, menjadi koordinator, bertumbuh dan belajar bersama. Gereja mula-mula, kelompok kecil mereka apa? Mereka bersekutu, mereka belajar sama-sama, saudara. Lalu apa? Didasarkan suatu konsep yang benar, baru mulai mereka sharing apa yang sedang mereka ngalamin. Menjadi suatu pelajaran bersama. Di dalam pengalaman yang berbeda, mereka melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Di dalam pengalaman yang berbeda, bagaimana kebenaran firman boleh menuntun mereka. Tidak hanyut di dalam suatu keadaan, tetapi melihat kembali
bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja secara berbeda, tapi tetap memberikan suatu tuntunan yang benar. Saudara, kalau tidak begini kita tidak mungkin akan menjadi bertumbuh dengan baik. Hamba Tuhan, Tuhan pakai orang-orang yang senior, yang punya banyak pengetahuan, yang sudah ada mengalami Tuhan dalam kehidupannya dia. Boleh menuntun dalam satu kelompok kecil. Kelompok kecil menjadi bagian di mana kita interaksi di dalam waktu kita belajar. Dan saya belum melihat sesuatu keberhasilan daripada kelompok kecil kita Komsel yang ada di BSD. Karena belum kelihatan suatu pertumbuhan yang nyata. Masih hanya baru kita. Tapi itu pun buat saya semakin untuk memberikan suatu dasar yang baik. Saya nggak tahu saudara merasakan itu menjadi satu kebutuhan enggak. Jikalau kita mau gereja Tuhan bisa bertumbuh, tidak bisa lepas dari bagian itu. Kalau kita lihat gereja mula-mula, mereka sampai bertambah, Tuhan tambahkan orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Dari segala apa yang mereka pelajari itu membuat mereka terjadi suatu perubahan konsep, sehingga apa? Mereka menjadi orang-orang yang militan. Kelompok kecil di tengah-tengah gereja yang paling diunggulkan adalah apa? Dari kelompok Abalef. Benar-benar cuma sayang bagi saya pengajarannya, ya saya nggak mau ngomong nilai lebih jauh. Kelompok kecilnya yang dibesarin, sharingnya dibesarin, tapi pengajarannya tidak kembali kepada hal yang paling solid. Mereka bisa saling mendoakan. Saudara, begitu pentingnya di dalam kelompok kecil untuk bisa apa? Selain mereka dibina, mereka bisa sharing. Setelah sharing mereka untuk apa? Saling mendoakan pergumulannya masing-masing, saudara. Di situ merasakan suatu kepedulian. Di situ merasakan suatu kehangatan. Maka ketika mengalami suatu hal di tengah-tengah anggota jemaat, mereka akan dengan sehati. Mereka mendukung, mereka menunjukkan kepedulian mereka terhadap satu dengan yang lain. Karena mereka sudah dibangun di atas dasar kerohanian dalam firman yang benar. Hari ini saudara, pertama membangun dulu kerohanian. Yang kedua adalah apa? Mereka membangun kepedulian dan perhatian antara satu yang lain di atas kebutuhan mereka. Nah, ada yang berkata, masa saya mesti jual rumah seperti itu dibagi-bagi? Tapi saya mau mengatakan, apapun, mau jual rumah nggak jual rumah, ada satu hal adalah belajar apa? Tidak hanya egois pikirin kepentingan diri, tetapi pikirkan kepentingan juga orang lain di dalam pergumulan mereka. Itu menjadi sesuatu yang nyata yang kita perlu di dalam masa ini, dalam zaman ini, dalam kehidupan nyata. Berapa banyak kalau kita apa? Kalau udah urusan ini udah jangan ngomong dah. Ntar urusannya keluar duit lagi deh. Di sini tidak cuma hanya pikirkan dengan sifat egois, saudara, tapi ikut merasakan dalam keperluan dan kepedulian kita kepada yang lain. Saudara, jangan kita menjadi orang yang seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Ketika orang datang, ya nanti kita doakan aja ya. Padahal apa? Ada tindakan yang kita harus bantu dan kita bisa bantu. Tapi kita cuma dengan
kata-kata rohani. Nanti kita bawa dalam doa ya. Biar Tuhan buka jalan. Supaya nanti semua terselesaikan. Padahal depan mata dia mampu. Dan tidak bikin dia menjadi miskin. Nah, hamba Tuhan juga membantu, bukan hanya membantu di dalam membangun rohanian. Saudara, kalau kita lihat Paulus membawa bantuan loh, betul ya? Ke satu tempat dari Yerusalem dia minta, dia kumpulkan bantuan, dia kirim ke Makedonia. Karena banyak jemaat yang hidup di dalam kesulitan. Hamba Tuhan dipakai untuk membantu, menggerakkan. Mari saudara, hari ini saya menghimbau. Saya mau ngambil tanggung jawab untuk membawa kita memiliki satu rasa di mana singkirkan egois kita. Mereka ada saudara mereka kita. Apa menjadi pergumulan mereka harusnya menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi kesulitan mereka adalah bagian dari kesulitan kita. Apakah ini kita masih bisa rasakan sebagai tubuh Kristus sesama di antara kita? Kelompok kecil. Di mana saudara boleh aplikasikan itu. Orang bukan cukup dengan rohani. Orang perlu sesuatu yang nyata. Jangan cuma karena orang lapar bilang nanti saya doain biar supaya orang, Tuhan utus orang kasih dia makan. Padahal kita bisa kasih dia makan loh pada saat itu loh. Waktu kita terlalu rohani, nanti kita doa dulu ya. Biar nanti Tuhan gerakkan orang untuk memberikannya. Padahal Pak, kita sendiri untuk memberikan makanannya kita mampu. Tapi apa? Egoisnya kita membuat kita tidak melakukan sesuatu. Gereja mula-mula kita lihat kepedulian mereka besar. Mereka coba menjual kalau perlu. Nah, mungkin di sini menjual ini mungkin adalah orang yang berkelebihan. Ada rumah atau ada tempat, ada hal yang nggak dipakai, dia jual untuk dipakai, dia dibagi buat sesama. Ingat, bukan menjual rumah untuk bagi, enggak, ya kan? Maka harus kita baik-baik kita menafsir ayat ini. Ya. Bukan suruh jual rumah, nanti kita bagi. Hidup sebagai, nah, konsep ini harus dimengerti baik-baik. Jual apa yang mereka punya, artinya apa? Ada hal-hal yang buat mereka daripada mereka tidak gunakan atau untuk sesuatu yang tidak menjadi terlalu penting mereka jual untuk bagikan kepada orang-orang yang merasa penting. Itu kita harus nangkep. Ya. Kalau enggak saudara akan nangkepnya, gila lu, ini firman Tuhan ngomong apa sih? Saudara jual rumah, jual hartanya mereka. Apakah dia harus jadi miskin? Enggak juga sih pengertian. Tinggal lepaskan egoisme. Ikut merasakan pergumulan mereka. Kesulitan mereka. Yang engkau bisa bantu, engkau pakai. Jangan cuma berpegang pada hartamu untuk terus mengumpulkan harta untuk demi kekayaanmu. Terlalu egoismu. Engkau bisa hidup. Engkau enggak merasakan mereka pun perlu hidup. Di dalam satu kasih. Di mana kita untuk menyatakan kehidupan kasih di tengah mereka. Mari saudara. Ini ada satu kesaksian di mana pada saat Tuhan Yesus memberikan perintah yang terakhir apa? Engkau saling mengasihi supaya dunia melihat siapa Kristus. So, mari kebangunan seseorang yang sudah terbangun kerohaniannya, dia akan
memulai perubahan. Dia mulai berubah, keegoisannya mereka sudah singkirkan. Mereka semakin pedulikan sesama saudara dalam pergumulannya. Dia tahu apa yang menjadi kesulitannya. Kesulitannya dia adalah kesulitan saya. Pergumulan dia adalah pergumulan saya. Masalah dia adalah bagian dari masalah saya yang harus saya coba ikut memikirkan dan bagaimana apa yang terbaik. Hari ini tanpa kita sadar, sehingga waktu ada orang yang susah di tengah jemaat, yang kita tahu, yang kita mampu bantu, tetapi sering waktu kita hilang kesempatan untuk mau menolong. Padahal Tuhan berikan kesempatan itu buat kita menolong. Kepedulian yang begitu penting untuk kita jalankan. Lalu kita lihat di sini mereka berkumpul tiap hari memecahkan roti. Nah, ini nafsir memecahkan roti ini juga bisa macam-macam tafsiran gitu. Mereka memecahkan roti adalah suatu perjamuan kasih bagi mereka yang benar sulit. Mereka diundang untuk boleh bergilir datang ke rumah mereka untuk makan. Saudara, kenapa? Saudara yang pernah ke Israel ada nggak? Israel itu makannya, orang-orang Timur Tengah makannya tuh roti. Maka kalau kita mau cari makan nasi itu susah, maka tur harus pesan. Ada hari apa, ada baru ada nasi, kalau enggak kita makan roti yang besar dirobek. Pecahkan roti. Jadi ada yang salah ngerti, tiap hari mereka perjamuan kudus. Istilah memecahkan roti adalah satu perjamuan kasih, itu adalah makan mereka bersama. Ya. Mereka mengajak, mereka bersekutu di situ untuk memakan roti. Makanya apa? Dimakan nasi bersama. Karena nggak ada satu istilah yang bisa menggantikan, maka mengertinya roti sebagai makan nasi bersama. Artinya sama-sama makan roti. Saudara, roti mereka besar-besar. Untuk menyatakan suatu kebahagiaan, kepedulian, mereka bisa robek satu roti yang besar untuk dibagi. Artinya apa? Kita rasakan bersama. Yang kedua, pecahkan roti seperti apa yang kita lihat malam perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan apa? Dia pecah-pecahkan roti lalu dia mengajak kita makan. Nah, sebentar kita akan pecahkan roti nih. Tapi sayangnya kita udah nggak perlu pecahin lagi. Rotinya memang sudah dibikin satu orang satu. Kalau zaman dulu dipecahkan. Saya masih ingat. Waktu zaman saya masih remaja. Gereja-gereja bikin roti dari yang tidak pakai ragi. Udah kayak biskuit keras. Karena nggak ada ragi, jadi rotinya itu jadi keras. Nah, biasanya dipotes, pecah-pecahkan, sehingga nanti ada yang ambil, ada kebagian yang besar, ada yang kebagian yang kecil. Nah, pecahkan roti, artinya apa? Perjamuan Tuhan, pecahkan roti adalah untuk apa? Mengingat, di dalam persekutuan mengingatkan kematian Kristus karena kasihnya untuk kita. Untuk kita boleh apa? Kembali saling mengasihi dan kita adalah satu di dalam adonan Kristus. Jadi pecahkan roti di sini adalah apa? Kita ada suatu perjamuan mempedulikan yang lain, mereka yang tidak punya makan, mereka sulit kita bawa mereka di dalam persekutuan untuk boleh makan. Mari saudara kekasih, kepedulian begitu penting. Makan adalah suatu hal yang paling pokok dan prinsip. Maka dikatakan
mereka berkumpul bersekutu dengan hati yang tulus. Artinya apa? Jangan juga yang belaga nggak ada makan datang cuma nebeng makan. Ya, banyak orang juga suka begitu nebeng makan. Mumpung disediain roti, bisa ada yang ajak makan, kita makan. Apalagi saya masih ingat, zaman dulu banyak, mungkin sekarang juga masih, kalau ada pesta kawin orang mumpung, orang nggak kenal, bisa bawa angpau yang dami isinya kosong atau cuma duit sedikit, langsung ikut makan, mumpung. Nah, maka dengan hati yang tulus benar-benar mereka merasakan ini adalah suatu kepedulian, suatu persekutuan yang indah. Untuk boleh mereka nikmati bersama, maka dikatakan dengan hati yang tulus dan sukacita. Artinya suatu hubungan di antara mereka dalam kepedulian, tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada yang merasa dengan tipu daya, belaga-belaga. Tapi mereka benar-benar dengan tulus menikmati sukacita dalam kasih Kristus, yang mereka boleh saling membagi. Saudara, ini menjadi suatu prinsip yang penting untuk kita, saudara. Bagaimana jemaat kalau mau bisa bertumbuh, bagaimana gereja bisa bertumbuh, adalah mulai daripada pribadi-pribadi kita yang berani singkirkan egois, yang kita nyatakan di dalam satu kelompok. Saudara, kalau satu kelompok perhatikannya lebih mudah ya, dan ada kelompok yang bertanggung jawab atas kebutuhan dari jemaat atau anggota kelompok. Kalau satu gereja mungkin lebih sulit, tapi melalui kelompok dari rumah ke rumah, satu lingkungan dengan satu lingkungan, kepedulian dan tindakan-tindakan jauh lebih mudah untuk dilakukan dibanding daripada satu komunitas besar. Mari saudara kekasih, saling membantu. Jemaat juga perlu bantu hamba Tuhan. Saudara, jangan bikin hamba Tuhan tidak dipedulikan, harus akhirnya hamba Tuhan menjadi pedagang untuk cari duit buat pelihara hidupnya, buat makan. Berapa banyak? Ini yang saya ngalami waktu saya pelayanan di China. Jemaat bilang hamba Tuhan harus susah, kalau dia nggak susah bukan hamba Tuhan. Jangan harap hamba Tuhan bisa datang untuk bisa apa? Pulang dapat persembahan kasih, nggak ada. Ongkos pulang pun sendiri. Mereka cuma kasih apa? Tempat tinggal dan makan. Sudah pulang, bye. Nanti ketemu. Biayanya dari mana? Istrinya kerja mendukung hamba Tuhan. Nah, waktu saya khotbah, saya bilang sama jemaat, kalian jahat. Tuhan memberkati kalian untuk hidup, tapi apa? Kalian dengan satu semboyan alasan apa? Hamba Tuhan harus susah. Kalau dia nggak susah, dia bukan hamba Tuhan. Engkau berlindung di situ. Engkau membuat hamba Tuhan menjadi begitu menderita. Hidup mereka perlu dibantu. Baru mereka punya kemampuan konsentrasi membina diri untuk di dalam melayani orang. Pelayanan perlu dibantu enggak? Perlu dukungan dari jemaat. Saudara, jangan pikir hitung-hitungan, wah kayaknya udah kasih segini, si itu udah kasih segini, mulai catat, waduh gereja dapat duit, nggak perlu gua. Saudara, engkau salah. Pelayanan perlu duit. Perlu dana. Saudara diberikan berkat untuk mendukung dalam pelayanan Tuhan. Jangan cuma lihat, si itu udah kasih gede. Gua nggak usah. Engkau sering waktu melenyapkan gerakan Tuhan dalam hati. Mari kita mulai berkata, Tuhan, di dalam kemampuan saya, Tuhan, seharusnya berapa yang harus saya ikut berbagian di dalam saling membantu.
membantu hamba Tuhan, membantu di dalam pekerjaan gereja, baik secara finansial maupun memberikan diri di dalam hal itu. Maka persekutuan itu menjadi satu hal yang berarti. Bersekutu menjadi suatu hal yang bisa mencerminkan di mana hadirnya kasih Kristus di tengah-tengah kita. Supaya kita boleh terus bertumbuh, menjadi saksi di tengah dunia. Menjadi terang yang terus memancarkan. Orang tidak hanya dengar, tapi orang lihat. Maka hari ini saya tekankan kembali. Bersekutu untuk saling membantu. Hamba Tuhan membantu jemaat bertumbuh di dalam rohani. Orang-orang yang senior, yang punya pengetahuan di dalam firman, bantu yang lain untuk bertumbuh. Melalui kelompok kecil, saling untuk mendukung. Yang ada di dalam interaksi kelompok kecil, saling membantu. Yang punya, hilangkan keegoisanmu. Ikut bagian kepedulianmu. Ikut di dalam pergumulan orang lain. Ikut di dalam segala situasi. Jemaat di kelompokmu, apa yang menjadi persoalan, itu menjadi kepedulian kita. Kita nggak bisa bilang, gua nggak mau tahu, gua nggak mau tahu. Kita harus bangga. Beberapa hamba Tuhan yang datang selalu berkomentar, saya senang melihat Isa Mesih Mangga Besar 4M. Kenapa? Saya bilang, kesatuannya, persaudaranya kuat. Terima kasih. Yang jarang saya lihat dari gereja-gereja lain. Saya bilang iya. Ada dua alasan. Pertama, gereja kita nggak terlalu besar. Jumlah kita paling-paling 200-an, paling banyak. Itu kalau hadir. Maka itu interaksi satu dengan lain jauh lebih mudah. Yang kedua, tahu nggak di gereja kita ini hampir kalau mau diurut-urutin nih semua jadi saudara loh. Dari ini turunin ini, dari ini turunin ini, udah saling kenal nih. Mereka tuh semua dari sekolah minggu bertumbuh sampai sama-sama besar. Belum lagi ditambah apa? Yang ini nikah sama yang ini, waduh udah. Kalau mau diurutin semua saudara loh saya bilang. Tapi ada problemnya juga. Artinya apa? Sedikit masalah cepat tersinggung. Oh, ngambeknya kadang-kadang ada adatnya gede juga gitu. Tapi biarlah kita belajar untuk di dalam saling membantu. Membantu menenangkan, membantu dalam pertumbuhan kepedulian kita. Mari, biarlah kita boleh belajar terus. Maka saya dari sini saya membangun satu visi buat gereja kita. Yaitu apa? Membangun kerohanian menjadi dewasa. Menghidupi kasih secara nyata, itu akan jadi visi gereja kita. Cuma bangun terus. Kalau dewasa rohani, kita akan tahu tanggung jawab untuk pelayanan. Kalau kita tahu bagaimana menghidupi kasih, maka kepedulian kita kepada sesama akan nyata. Ya, mari kita kembali kepada visi gereja kita. Membangun kerohanian menjadi dewasa. Menghidupi kasih secara nyata. Kiranya Tuhan sudah sediakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima perjamuan yang sudah disiapkan. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 menjadi acuan kita di dalam mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari saudara kekasih, biar kita boleh merenungkan sedikit kembali dalam firman yang telah dengar. Kita kembali menguji diri, agar kita boleh layak ketika kita menerima perjamuan yang telah tersedia. Perjamuan Tuhan adalah suatu perjamuan yang khusus untuk membawa kita memperingati bagaimana cinta kasih Kristus yang rela mati terpecah-pecah bagi kita untuk boleh merasakan kasih-Nya. Tetapi dalam satu yang utuh adalah karena kasih-Nya mempersatu kita dalam satu adonan yang utuh di tengah Kristus. Agar kita boleh diteguhkan kembali iman kita. Ketika kita disegarkan, maka kita semakin melihat kasih Tuhan, semakin membangkitkan kembali kerohanian kita untuk berjalan dan melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur setiap kali minggu pertama Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh perjamuan kudus. Semata-mata untuk kami sungguh mengerti ketika kami melihat roti yang terpecah, memikirkan Kristus dengan kasih, membiarkan tubuhnya terpecah hanya untuk demi mengasihi kami. Darah yang tercurah sebagai suatu perjanjian yang meneguhkan iman kita bahwa janji Tuhan tidak main-main. Janji yang dengan darah, artinya ada suatu pertaruhan dari Tuhan bagi kita atas janjinya yang tidak akan menjadi hilang. Biar kami boleh disegarkan kembali iman kami. Semakin kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian, semakin kami giat untuk belajar, semakin kami nyata menghidupi kasih Kristus melalui kehidupan kami antara sesama kami jemaat. Hilangkan egois kami, seperti Kristus yang berela memberikan dirinya, bahkan memberikan diri sampai mati. Ajar kami peduli atas sesama kami. Pergumulan mereka adalah pergumulan kami. Kesulitan mereka adalah kesulitan kami. Agar kami tergerak, mau ikut berbahagia. Kami berani mengulurkan tangan, berani berkorban. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami cuma hanya pikirkan apa yang secara egois. Tolong kami Tuhan. Kami mau hidup kasih Kristus nyata boleh terpancar. Sehingga jemaat boleh jadi saksi
di tengah-tengah dunia. Terima kasih. Saya mengundang kita berdiri. Saya boleh mengangkat roti di tangan kanan. Demikian firman Tuhan katakan, maka diangkatnya roti di tangan, lalu dipecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Rela dipecahkan hanya karena peduli atas keselamatan kita. Biar kita boleh teladan, hilangkan egois untuk peduli kepada sesama saudara.